Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia pada semester genap ini di materi selanjutnya, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, pada materi ini yang kalian pelajari adalah kelanjutan dari materi tentang asam basa, ya. Mudah-mudahan materi tentang asam basa sudah kalian pahami semuanya, ya. Nah, dimana kita tahu bahwa larutan, ya, itu dibagi menjadi tiga, ya. Ada larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh, ya. Nah, coba diperhatikan pada gambar berikut, ya. Kita misalkan kita melarutkan garam dapur, ya, atau kristal NaCl, ya. Maka pada suatu saat, ya, air tidak dapat kita tambah dengan kristal NaCl kembali. Ya, jika sejumlah garam dapur dilarutkan ke dalam air dan ada sebagian yang tidak larut lagi, larutan tersebut merupakan larutan jenuh, ya. Jadi sudah tidak dapat ditambah lagi dengan larutan garam dapur kembali. Nah, itulah yang disebut dengan larutan jenuh. Dan apabila kita tambah lagi dan tidak terjadi, ya kristal NaCl ini tidak larut, maka itulah yang disebut dengan larutan lewat jenuh, ya. Kelarutan atau solubility, ya, jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut yang diberi lambang dengan S, ya, memiliki satuan gram per liter atau mol per liter, ya. Faktor yang mempengaruhi kelarutan antara lain yang pertama yaitu jenis pelarut, ya. Senyawa polar umumnya larut dalam senyawa polar, dan senyawa non-polar larut dalam senyawa non-polar. Yang kedua, suhu, ya. Kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhunya dinaikkan, ya. Hasil kali kelarutan atau kita beri lambangnya adalah KSP, ya. Senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Proses pelarutan AgCl dalam air, ya, misalnya Ag+ ditambah Cl- menghasilkan AgCl, ya. Ag+ ditambah Cl-, ya, akan terjadi kesetimbangan, ya. Dan apabila kita tambah dengan air, ya, akan terjadi suatu proses, ya, dan, ya, terjadi kesetimbangan antara ion Ag+ plus Cl- menghasilkan AgCl, ya. Pada saat dilarutkan, sebagian AgCl larut dan sebagian tetap mengendap. Terjadi kesetimbangan, yaitu AgCl solid menghasilkan Ag+ Ag dan Cl- Ag. Yang B, ke dalam larutan tersebut ditambahkan AgCl padat dan akan terus terjadi pengendapan. Yang C, pada saat ditambah air, sebagian AgCl yang masih mengendap akan terlarut dan terionisasi, ya. Di dalam larutan jenuh tersebut terdapat reaksi kesetimbangan, ya, sehingga untuk menghitung, ya, kesetimbangan, ya, maka zat yang ada di ruas kanan yaitu Ag+ plus Cl- per AgCl. Konsentrasi zat padat selalu tetap, ya, karena wujudnya adalah solid, ya, sehingga AgCl yang di bawah dihilangkan dan yang dipengaruhi oleh yang berwujud larutan yaitu Ag+ dan Cl-, ya, sehingga K-nya sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan konsentrasi Cl-. Pada larutan jenuh, senyawa ion AmBn di dalam air akan menghasilkan reaksi kesetimbangan, ya. AmBnS menghasilkan MaN plus Ag ditambah NBm- Ag. Nilai hasil kelarutan dinyatakan dengan, yaitu konsentrasi zat yang ada di kanan dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, sehingga KSP AmBn sama dengan konsentrasi An plus pangkat koefisiennya M dikalikan konsentrasi B- pangkatkan koefisien reaksinya yaitu N. Nah, nilai tetapan hasil kelarutan suatu zat selalu tetap pada suhu tetap. Hubungan kelarutan dengan KSP, ya. Untuk reaksi kesetimbangan, ya, AmBn solid menghasilkan MaN plus Ag ditambah NBm Ag, ya. S mol per liter, konsentrasinya sama, ya, konsentrasinya sama dengan tetapan hasil kelarutannya, maka KSP AmBn sama dengan An plus pangkat M dikalikan konsentrasi Bm- pangkat N sama dengan M pangkat M dikalikan N pangkat N dikalikan solid, ya, pangkat M plus N, ya, sehingga S
itu sama dengan akar KSP dibagi dengan M pangkat M dikalikan dengan N pangkat N dari akar M plus N. Makna hasil kali kelarutan semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Nilai KSP digunakan untuk memperkirakan terjadi tidaknya endapan suatu zat. Sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pemisahan zat dalam campuran dengan cara pengendapan efektif. Hasil kali ion KSP untuk memperkirakan terbentuknya endapan itu berdasarkan nilai KSP apabila KSP lebih besar daripada KSP maka akan terjadi endapan AMBN KSP ini adalah perkalian ion-ion jika KSP sama dengan KSP akan terjadi larutan jenuh AMBN, sedangkan jika lebih kecil KSP nya daripada KSP belum terjadi larutan jenuh maupun endapan AMBN Pengaruh ion senama terhadap kelarutan perhatikan pada gambar ini AgCl plus Cl-. Nah ini kita tambah dengan larutan NaCl, berarti ion senamanya adalah Cl-. Yang gambar yang C ditambah dengan AgNO3, berarti ion senamanya adalah Ag+ atau yang disebut dengan ion sejenis Kesimpulan, jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan ion Cl-, kesetimbangan bergeser ke kiri sehingga mengakibatkan jumlah AgCl yang mengendap bertambah. Jika ke dalam suatu larutan sistem kesetimbangan kelarutan ditambahkan ion yang senama, maka kelarutan senyawa tersebut menjadi berkurang. Itulah materi yang akan kalian pelajari pada hari ini, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan Nah, untuk contoh soalnya nanti akan Bapak share dalam bentuk PDF mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik silakan dicatat, jangan lupa dipelajari, semoga materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Yang demikian kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.